Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Bukan dalam pertandingan ajang Olimpiade untuk memperebutkan medali emas. Bukan juga pertandingan Piala Dunia dalam dunia sepak bola. Bukan juga pertandingan serius Liga Nasional untuk memperebutkan posisi pertama dan mendapatkan hadiah yang besar. Itu hanya sekedar permainan fun football dari para selebritis. Tapi Onyo dijorokin sampai-sampai kepalanya terbentur tanah, dagu kanan, bibirnya terluka saat bermain sepak bola bersama selebritis FC. Soal perih jangan ditanya, perih pakai banget. Detik-detik Onyo dijorokin, bahu Onyo didorong ya. Lihat, Onyo terjungkal, kepalanya terbentur tanah. Jadi cuplikan video ini diambil dari citra selebriti ya, yang memperlihatkan detik-detik Onyo dijorokin sampai mental ke tanah. Ceritanya veteran yang saat itu mendapatkan bola, kemudian mengejar bola untuk dibawa mendekati gawang pihak lawan. Tujuannya apa? Untuk ngegolin. Dan di belakangnya itu sepertinya ada back dari pihak lawan yang berusaha mengejar Onyo. Karena ketinggalan, artinya Onyo yang larinya lebih kencang ya. Karena dia ketinggalan, mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mendorong Onyo. Dan akhirnya Onyo di situ jatuh, badannya duluan kena tanah, kemudian diikuti oleh kepala. Bagian dagunya itu terluka, bibirnya terluka, dan sudah pasti itu sangat perih. Apalagi posisinya lari mereka itu kencang, jadi Onyo itu tidak sempat menjaga keseimbangannya dengan baik. Dalam dunia sepak bola itu hal yang wajar guys, itu hal yang wajar ya, dari pihak musuh untuk mempertahankan wilayahnya agar tidak kebobolan. Tapi kalau pertandingan yang serius seperti itu, pasti akan dikenai kartu kuning, kartu merah, akhirnya dikeluarkan dari lapangan, artinya tidak boleh mengikuti pertandingan lagi untuk beberapa pertandingan. Apalagi kalau udah tertinggal ya, tensi lawannya ini semakin naik. Yang ada bawaannya itu emosi gitu ya, dan apapun dilakukan, termasuk menjegal lawan. Kalau nggak salah, Onyo berangkat main sepak bola itu sendiri, nyetir sendiri. Kebayang nggak rasanya pada saat Onyo pulang ke rumah nyetir sambil menahan rasa perih. Kalau Mimin jadi Onyo, kalau ada klinik di situ ya, yang kebetulan ketemu di jalan, singgah dulu sebentar, kemudian dilakukan perawatan secepat mungkin. Dan sebaiknya Onyo harus ke rumah sakit untuk memeriksa bagian kepala. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Tapi yang luar biasa, ini sifat kedewasaan dari anak bujang. Saat diwawancara oleh awak media, Beta mengatakan ini hal biasa dalam bermain sepak bola. Malah dia sambil tersenyum dan katanya malah nggak kapok untuk terus bermain sepak bola. Sebagai seorang ibu, Bunda Selena pasti kaget, shock mendengar dan melihat langsung kondisi dari anaknya yang terluka setelah terjatuh karena didorong oleh lawannya. Ada dua tipe, mak-mak ya. Kalau mak-mak yang pertama pasti marahin anaknya. Kamu sih udah dibilangin hati-hati kalau bermain sepak bola. Lain kali jangan main lagi dah, ngerepotin orang tua. Tapi kalau menurut Mimin, Bunda Selena ini kaget, udah pasti kaget, shock melihat anaknya seperti itu ya. Tapi di sini Bunda pasti menanyakan dulu, kok bisa jatuh Nyo? Dan setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Onyo, nah di situ pasti Bunda hanya memberikan nasihat gitu ya, Onyo lain kali hati-hati ya untuk bermain sepak bola, atau kalau nggak Onyo berhenti dulu deh untuk beberapa waktu sampai lukanya itu benar-benar sembuh. Shock banget loh, kayak didorong atau nggak sengaja sih, kasihan banget Onyo. Iya, kalau dilihat sepertinya didorong deh, karena saya ulang-ulang putar videonya, sepertinya didorong. Betul sekali itu didorong. Itu bukannya jatuh, didorong bahunya sama yang pakai baju merah. Sengaja didorong. Itu jelas banget loh, macam didorong. Kasihan anak bujang. Waduh, hati-hati guys, anaknya Ruben Onsu tuh main tolak-tolak aja. Ini bukan sekedar karena Betan anaknya Ruben Onsu, tapi Betan ini manusia gitu ya. Masih pengen melanjutkan hidup gitu ya, jangan dicelakai seperti itu. Walaupun dalam dunia sepak bola itu hal yang wajar gitu ya untuk menjegal pihak lawan, tapi lain kali hati-hati gitu ya. Itu kasar mainnya, harus kartu merah. Baru lewat di beranda, Onyo diwawancarai dan tadi habis jatuh main bola katanya. Onyo sampai mau pingsan, kepalanya sakit, dagu kanan juga bengkak, merah, bibirnya berdarah. Semoga cepat sembuh anak baik. Ya Tuhan, ternyata jatuhnya kencang banget itu Nyo. Dia kayak didorong kencang.
Waduh, Onyo didorong sehingga jatuh, kencang banget. Lagian kok kenapa ya dia nggak minta maaf? Untung Onyo anaknya baik, padahal nahan sakit banget. Kelihatan banget, jelas baju merah yang bikin Onyo jatuh. Jahat banget itu yang pakai baju merah. Sabar ya, udah resiko orang bermain sepak bola. Doakan Onyo cepat sembuh. Pemikiran manusia tidak sama, Nyo. Lebih baik berhati-hati. Bang Judika sama Rizky Al-Habsyi langsung panik. Walaupun itu udah biasa, namanya main bola. Tapi Onyo anaknya Ruben, jadi Judika sama Rizky nggak enak kalau nanti kenapa-kenapa. Lagian itu yang sliding serius amat. Cuman main fun doang sesama tim juga padahal. Sampai gitu amat. Kalau lagi sparring sama lawan nggak apa-apa. Kalau main keras gitu, betul sekali. Ternyata mereka itu setim ya, bukan pertandingan melawan klub lain malah, tetapi setim. Tapi seperti itu sikapnya. Tisunya bagus tebal, suka pakai ini. Emang bagus itu sayang. Nggak perlu capek-capek promosi karena ada penonton yang memuji produk yang dijual oleh Betran. Bisa aja ya Onyo ngegombalnya, pasti jadi salting tuh orang. Dapat harga cuma di Rp50.000 sudah bisa mendapatkan 5 item untuk tisunya. Nih, sobek kemarin guna sama aku. Ini merusak atributnya. Ya, Onyo aku mau jadi rapper ya, kasihan tisunya. Oi, kakak, mohon maaf lahir batin, kak langsung jaga payment kak. Gak apa-apa Nyo, palingan juga nanti diomelin sama bunda ya. Kalau marah sih enggak. Orang ini ngerti konsep menjadi orang kaya nggak? Mereka itu jadi orang kaya karena mereka bekerja. Mereka memproduksi sesuatu, jualan sesuatu. Nyo, jualannya ngerang-ngerang. Waduh, jangan dong. Iya, jangan dong. Nanti kalian nggak ngerti ya. Oh, kamu bisa dapetin harga spesial. Harga spesial berapakah? Yo, harga spesial di cuma Rp50.000 aja yo. Kenapa didanggutin kak? Ini suruh. Waduh, tantangannya dipenuhi oleh Betran. Kayaknya Onyo cocok juga ya menjadi rapper. Takutnya kita salah kata-kata. Jadi viral kita. Rame lagi ntar. Ya bener kak, rame lagi ntar kak. Salah kata dong, tertik langsung. Rame kak. Betul Nyo, salah ngomong dikit aja atau salah kata dikit aja langsung digoreng sana sini. Harga Rp70.000 kamu bisa dapetin di harga Rp50.000. Langsung kamu cek payment sekarang juga. Itulah si anak bujang ya, suka random, suka tantrum, palingan juga diomelin kok sama bunda. Aunty Wendy udah bilang, bukan karena nggak bayar wifi, tapi dari providernya sendiri ya yang bikin lemot. Yang pertama, saat ada komentar, orang kaya kok masih jualan? Yang pertama, dia ngerti konsep nggak? Orang itu menjadi kaya karena apa? Mungkin yang ada di pikirannya orang kaya karena pesugihan, atau orang kaya karena melihara tuyul, atau orang menjadi kaya karena tiba-tiba ada uang jatuh dari langit. Mungkin saat ini dia masih memegang prinsip seperti itu. Semua orang di dunia menjadi kaya karena mereka bekerja. Bekerja untuk menghasilkan uang. Bisa dengan cara menemukan sesuatu atau penemuan secara ilmiah, contoh penemuan telepon, dan akhirnya sampai dengan saat ini dipakai di seluruh dunia. Alhasil penemunya itu mendapatkan hak paten dan dibayar dengan uang yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Atau seseorang yang memproduksi sesuatu, misalnya tambang, nikel, batu bara, produk tersebut dijual baik di dalam negeri ataupun diekspor, dan sekarang ini mereka menjadi kaya raya. Atau seseorang yang profesinya jualan, seperti yang dilakukan oleh Betran Putaunsu, menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu kalau dijumlahkan menjadi banyak, dan akhirnya mereka menjadi orang kaya.
Sama seperti ayah Ruben Onsu bekerja di TV. Kalau nggak jualan, kalau tidak memproduksi sesuatu kemudian dijual, kalau tidak bekerja menjadi host di TV, mana mungkin De Onsu mendapatkan uang? Mereka mendapatkan uang dari bekerja. Old money sekalipun, yang orang tua yang sudah kaya dari lahir, anak-anaknya itu pasti bekerja untuk mempertahankan harta kekayaan mereka. Berikutnya, Onyo salah ngomong sedikit aja, pasti bakalan digoreng sana-sini. Saat ada komentar, Onyo jualan sambil nge-rap dong. Nah, kemudian dipenuhi oleh Betan Putra Onsu permintaan dari penonton tersebut. Tapi Onyo tersadar, kalau nge-rap itu kan harus cepat ngomongnya. Takutnya Onyo keseleo atau salah kata gitu ya. Nanti bisa digoreng sana-sini oleh akun-akun gosip bertujuan untuk merusak citra dari Betan Putra Onsu. Onyo pun mengatakan, enggak ah, takutnya nanti salah kata dikit digoreng. Kalau kalian masih ingat video antara Bunda Sarwendah dan juga Betan, yang mana di situ Betan lagi manja sama Bunda dan dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu atau negatif gitu ya oleh netizen. Padahal itu hal yang biasa, perlakuan seorang anak kepada ibu atau sebaliknya. Maka di sini sekarang Betan lebih bijak lagi ya dan lebih waspada. Karena yang nonton live-nya itu bukan hanya penggemar tapi netizen yang berusaha mencari celah bagaimana untuk menjatuhkan Betan Putra Onsu. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga De Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga De Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.